Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afton dari Prodi Ilmu Hadis Usuluddin dan Filsafat. Pembuatan video ini dibuat karena tugas mata kuliah Hadis dan Orientalism yang diampu oleh Bapak Budi Wahyudi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Ignaz Goldziher dan bagaimana pandangannya terhadap Islam maupun hadis. Jadi yang pertama, biografi. Ignaz Goldziher itu berasal dari Hungaria, di kalangan Yahudi yang terpandang dan berpengaruh pada masanya, yang dilahirkan pada tanggal 22 Juni tahun 1850. Karena keluarganya yang menyokong dan mensupport ia untuk belajar terhadap agama-agama, akhirnya ia memutuskan untuk mengkaji beberapa agama, tidak hanya pada agamanya yaitu Yahudi, tapi juga agama lain seperti Islam. Pada usia 19 tahun, Ignaz Goldziher yang pada waktu itu masih menjadi siswa sekolah, ia mengikuti kursus di Universitas Budapest untuk mengikuti pembelajaran klasik, yaitu seperti filsafat dan juga bahasa-bahasa timur, yaitu orientalis language. Dan ia belajar hingga ia tamat sekolah, dan pada akhirnya ia mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan di Hungaria untuk melanjutkan studi yang dipilihnya. Dan akhirnya pada usia 19 tahun ia memutuskan untuk belajar di Jerman pada Universitas Leipzig dan Berlin. Setahun kemudian ia menjadi dosen tidak tetap di Universitas Budapest, dan akhirnya ia menguasai bahasa timur, yaitu seperti bahasa Persia dan Turki, sehingga ia mempermudah untuk pembelajaran berikutnya tentang Islam. Dan akhirnya ia meneruskan studinya di Universitas di Leiden, Belanda, yang pada waktu itu menjadi sentral keagamaan Islam yang paling besar di Eropa. Karena minatnya, ia menjadikan agama Islam sebagai topik utama pembelajarannya, yang awalnya adalah sebagai topik agamanya, topik agama Yahudi. Dan karena itu ia memiliki hasrat untuk melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, dan akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Damaskus dan Kairo, Mesir. Di kedua kota inilah ia mendapatkan banyak pengetahuan tentang tradisi dan keilmuan Islam. Di Kairo, Mesir, ia dikenalkan oleh seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan di Mesir, dikenalkan kepada Riyad Pasha yang pada waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Mesir. Setelah berbincang-bincang, ia mengemukakan hasratnya untuk studi di Universitas Al-Azhar, yang pada waktu itu Riyad Pasha adalah sebagai mufti Universitas Al-Azhar. Akhirnya dengan kelihayannya dalam berdiplomasi, ia disetujui oleh Riyad Pasha untuk studi di Universitas Al-Azhar. Karena Ignaz Goldziher pada waktu itu mengaku namanya sebagai Ignaz Almayazi, yang berarti Ignaz dari Hungaria, dan mengaku sebagai Muslim. Namun yang dimaksud Muslim dari Ignaz Goldziher ini adalah yaitu beragama dan tidak musyrik atau tidak menduakan Tuhannya, tetap pada Tuhan yang satu. Namun pada studi di Universitas Al-Azhar ia tidak lama, karena pada waktu itu ia mendapatkan kabar dari keluarganya bahwasannya ayahnya meninggal dan bisnisnya itu bangkrut. Akhirnya ia pulang dan melanjutkan bisnisnya. Meskipun ia sedang berduka karena kematian ayahnya dan juga bisnis orang tuanya yang bangkrut, keinginannya untuk mempelajari Islam dan ketimuran itu tidak surut. Buktinya adalah dengan publikasikannya dalam Imperial Academy di Wina. Dan pada saat itu ia dikenal dalam internasional sebagai tokoh yang
berperan dalam kesarjanaan ketimuran atau oriental scholarship dan juga sebagai pendiri keilmuan modern Islam. Dalam usia 24 tahun akhirnya Goldziher telah menorehkan namanya sebagai ilmuwan ternama di barat. Setelah itu Ignaz Goldziher memberikan banyak karya yang salah satunya adalah berjudul Mohammedanische Studien yang berisi tentang sejarah Islam dan juga berisi tentang hadis sebanyak 2 jilid. Dengan karya-karyanya ini, Ignaz Goldziher membuktikan bahwasanya ia adalah seorang tokoh orientalis ternama. Bahkan karyanya tersebut yang fenomenal yang berjudul Mohammedanische Studien menjadi rujukan utama bagi orientalis dan generasi selanjutnya. Namun meskipun banyak pujian, tidak sedikit pula yang mengkritik terhadap pandangannya karena dinilai sebagai penyelewengan terhadap Islam. Dan dari sini banyak penelitian yang salah satunya yaitu dari Mustafa Azami bahwasanya yang mengatakan Ignaz Goldziher adalah tokoh orientalis pertama yang mengkaji hadis dan menghasilkan karyanya Mohammedanische Studien yang berisi tentang pandangannya terhadap hadis. Namun pendapat ini dibantah oleh Joe Ensing. Meskipun begitu, Ignaz Goldziher adalah tokoh utama dalam orientalis barat, bahkan karyanya itu yang berjudul Mohammedanische Studien dianggap sebagai kitab suci oleh orientalis barat, sehingga muncul yang bernama Joseph Sah yang mengadopsi pemikirannya. Akhirnya Joseph Sah juga mulai untuk mengkritisi hadis karena ia terinspirasi dari Ignaz Goldziher. Ada yang mengatakan bahwasanya karya-karya Ignaz Goldziher ini mampu untuk meningkatkan minat dalam mempelajari ketimuran, yaitu terutama hadis setelah berapa abad sudah terlupakan. Lalu Denver menyatakan bahwasanya walaupun banyak karya-karya setelah masa Ignaz Goldziher, yaitu masa-masa di bawahnya, namun tidak mampu untuk menempati karya dari Ignaz Goldziher, yaitu menempati sebagai sumber cahaya, menempati sebagai kitab suci atau pedoman. Dan juga ada yang mengatakan John Button sepakat bahwasanya karya Ignaz Goldziher yang bernama Mohammedanische Studien ini mampu menjadi fondasi bagi orientalis dalam mempelajari hadis, terutama dalam permasalahan mendasar yaitu sifat alamiah hadis dan usul-usulnya. Banyak ilmuwan barat yang mengapresiasi dari karya-karyanya Ignaz Goldziher. Salah satunya adalah Arnold Dege yang mengatakan bahwasanya di bumi ini siapa yang lebih hebat pemahaman hadisnya daripada Anda. Bahkan Snock yang juga orientalis dalam mengkaji hadis tidak dapat menyainginya. Dan juga terdapat ilmuwan muslim yang mengadopsi pemikiran dan pendapatnya, yaitu seperti Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam dan Dua Islam, dan juga Hasan Abdul Qadir dalam karyanya Nasruh Ammah fi Tarikhul Islam Nasruh Ammah fi Tarikh al-Fiqh al-Islami. Namun dari semua apresiasi ini, tidak semua ulama itu sependapat dan sepemikiran dari pendapat-pendapat mereka. Terdapat juga yang menolak, seperti Mustafa Sibai dalam karyanya yang menyebutkan bahwasanya Ignaz Goldziher ini adalah tokoh orientalis yang berbahaya dalam mempropaganda ajaran-ajaran Islam. Dan juga pendapat senada juga dikemukakan oleh Abdul Qohar Daud yang mengatakan bahwasanya Ignaz Goldziher adalah orientalis yang berbahaya karena ia mengadopsi pendapat-pendapat yang janggal dan palsu, sehingga yaitu menampakkan dirinya itu benci terhadap Islam. Dan juga terdapat
pendapat yang lain, yaitu dari Muhammad Wizan yang mengatakan bahwasannya dari karya-karyanya Ibnu Qusir itu terkesan mempropaganda dan juga membuat si pembaca itu untuk membenci dan memusuhi Islam, sehingga ia termasuk orientalis yang sangat berbahaya dan dapat mempropaganda ajaran-ajaran Islam. Akhirnya Ibnu Qusir itu wafat pada tahun 1921 di usia 71 tahun. Selanjutnya akan dia bahas tentang bagaimana Ibnu Qusir pandangannya terhadap hadis. Jadi Ibnu Qusir itu memandang hadis sebagai dokumen sejarah, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah refleksi yang muncul dari kecenderungan masyarakat pada awal perkembangan Islam yang kemudian berbentuk menjadi sesuatu yang terorganisir dengan rapi dan memiliki kekuatan hukum. Maksudnya adalah seperti yang sudah diketahui pada masa Nabi, itu hadis tidak terorganisir dan tidak dibukukan, yaitu hanya berasal dari hafalan-hafalan sahabat dan juga masih berserakan. Akhirnya para pengkodifikasi hadis itu berhasil untuk mengumpulkan hadis dan menulisnya, karena ketakutan akan hilangnya hadis dari para penghafal. Dan pada akhirnya hadis menjadi dokumentasi sejarah dan juga menjadi sumber hukum. Lalu mengenai sunnah, Ibnu Qusir berpendapat bahwasanya sunnah adalah suatu budaya, tradisi, adat istiadat yang dijelaskan dan diadopsi dari budaya-budaya, tradisi-tradisi dari leluhur atau nenek moyang. Jadi secara simpelnya hadis dan sunnah itu yang menurut Ibnu Qusir adalah bahwasanya sunnah itu adalah kebiasaan atau tradisi suci, sedangkan hadis itu adalah dokumentasi dari sunnah yang diturunkan melalui sanad-sanad dari generasi ke generasi, sehingga sunnah menjadi sebentuk norma-norma untuk aplikasi praktis dalam kehidupan. Ibnu Qusir termasuk orientalis yang meragukan original dan keautentikan dari hadis itu sendiri, karena menurutnya hadis itu termasuk buatan ulama-ulama pada abad kedua atau penghujung abad pertama. Jadi ia mengatakan bahwasannya jumlah hadis itu mengalami perkembangan dari generasi junior, itu hadisnya lebih banyak daripada generasi senior, dan itu membuktikan bahwasannya hadis perlu dipertanyakan keoriginalitasnya. Ia berpendapat bahwasannya hadis itu dibuat karena semata-mata untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Jadi terdapat perkembangan hadis tidak original dari Nabi, seperti halnya untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan politik yang seperti yang dilakukan oleh Bani Umayyah, dan juga termasuk paksaan dari penguasa terhadap ulama-ulama ahli hadis seperti Ibnu Syihab Asy-Syuhri, seperti Ibnu Syihab Asy-Syuhri yang diperlato oleh Bani Umayyah, yang untuk terpenuhnya keinginan, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan negara. Jadi terdapat hadis-hadis yang memang dibuat, dan menurut Ibnu Qusir itu hadis-hadis sekarang itu tidak original dan tidak keautentikannya itu perlu ditanyakan dari hadis-hadis yang memang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga ia mengatakan bahwasanya selama ini ulama-ulama hadis itu hanya berkutat dan berkecimpung, penelitiannya hanya terbatas pada sanad-sanad hadis Nabi, bukan terhadap matan, sehingga ia tidak sadar bahwasanya sanad-sanad itu hanya saja dibuat
Serangan itu hanya saja dibuat oleh uh, penguasa atau dalam kepentingan politik dan lain-lain. Jadi tidak seperti yang Mas Gosir lakukan, yaitu dengan mengkritik matan sehingga bisa diketahui apakah hadis tersebut itu bertentangan dengan yang ada di hadis Nabi ataukah hadis itu bisa diketahui bahwasanya hadis ini adalah sebuah hadis palsu dan hanya untuk mementingkan segelintir orang seperti yang dilakukan oleh Bani Umayyah tadi. Jadi sekian dari presentasi saya dalam materi Intan Gosir dan pandangannya terhadap hadis. Atas kekurangannya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.